Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang wanita cantik bernama Jennifer. Diketahui kalau Jenny ini merupakan seorang baby sugar yang paling terkenal dan paling laris di kotanya. Namun di balik kesempurnaannya yang sekarang, ternyata kehidupan Jenny sebelumnya sangatlah buruk dan penuh cobaan. Lalu kita pun flashback ke belakang di mana Jenny dan keluarga kecilnya tinggal di sebuah rumah kontrakan yang terlihat sangat sederhana. Suaminya bernama Spencer adalah seorang pengangguran, sedangkan anak laki-laki sematawayang mereka bernama Alex. Mereka hidup pas-pasan dengan bergantung dari pekerjaan Jenny sebagai karyawan di sebuah toko perhiasan. Di tempat kerjanya, Jenny sebenarnya merasa kurang nyaman karena ia memiliki seorang bos yang mata keranjang. Di suatu hari, toko perhiasan tempat di mana Jenny bekerja kedatangan seorang pelanggan wanita, yang ternyata adalah teman lamanya Jenny. Wanita tersebut bernama Rika. Sembari mengobrol bersama Jenny, Rika pun memilih beberapa perhiasan yang akan dibelinya. Di saat itu Rika juga sempat menawari Jenny sebuah pekerjaan di sebuah resort milik kekasihnya yang merupakan seorang pria tua namun memiliki harta yang kaya raya. Mendengar tawaran tersebut Jenny pun hanya tersenyum kepada Rika. Di malam harinya, Jenny mengalami peristiwa yang tidak mengenakan, di mana ia diperlakukan tidak senonoh oleh bosnya sendiri. Jenny pun coba menelepon suaminya yang sedang asik berjudi, namun ternyata semua itu semakin membuat hancur perasaan hatinya. Akhirnya ia pun memutuskan untuk menghubungi si Rika. Setelah didandani oleh si Rika di apartemennya, Jenny lalu diajak untuk pergi bersenang-senang di sebuah bar. Di sana keakraban dua wanita itu menjadi kebablasan, sampai-sampai mereka berdua pun hampir melakukan aktivitas bercocok tanam bersama di dalam mobil. Sepulangnya Jenny ke rumah, ia dimintai uang oleh sang suami, yang beralasan ingin memperbaiki sepeda motornya. Tidak hanya itu, Spencer juga meminta kepada Jenny untuk menemaninya melakukan aktivitas bercocok tanam. Ketidakkeberuntungan Jenny ternyata belum berhenti sampai di situ. Betapa terkejutnya wanita cantik itu ketika ia melihat anaknya tidak sadarkan diri di dalam kamar. Ia dan Spencer pun langsung membawa Alex ke rumah sakit. Lalu setelah diperiksa, sang dokter pun mengatakan kalau Alex menunjukkan tengah mengalami gejala awal sebuah penyakit leukemia. Lalu Jenny pun merasa tambah pusing ketika mengetahui kalau suaminya ternyata memiliki hutang pada komplotan preman. Akhirnya dengan kondisi yang sudah terdesak, Jenny dan Spencer pun akhirnya nekat merampok sebuah toko perhiasan di mana tempat Jenny bekerja. Di sana Jenny kembali sial karena penyamarannya diketahui oleh bosnya sendiri. Sementara itu Spencer yang sedang menunggu di luar langsung kabur meninggalkan Jenny setelah mengetahui kalau misi mereka berdua telah gagal. Jenny yang tertangkap basah akan melakukan perampokan. Ia pun dipojokkan oleh istri bosnya. Namun beruntungnya Rika tiba-tiba muncul dan ia pun langsung mengatakan kalau ia akan melaporkan pemilik toko tersebut ke pihak kepolisian, karena mereka telah memperlakukan Jenny dengan tidak manusiawi. Akhirnya kedua belah pihak pun sepakat untuk tidak memperpanjang masalah mereka. Lalu berhubung dirinya sudah tidak mungkin lagi bekerja di toko perhiasan tersebut, Jenny pun akhirnya menerima tawaran kerja dari si Rika yang sempat ditawarkan kepada dirinya tempo hari. Di suatu malam, Rika akhirnya memperkenalkan Jenny kepada kekasihnya yang bernama Santos. Pria itu adalah pemilik resort di mana nantinya Jenny akan bekerja. Lalu Santos pun menjelaskan bahwa di sana ada sebuah komunitas eksklusif bagi pria-pria kaya yang haus akan pelayanan para gadis-gadis muda, dan nantinya Jenny juga akan ikut melayani para pria-pria tersebut. Lalu di akhir penjelasannya, Santos pun berpesan agar Jenny jangan sampai jatuh cinta kepada salah satu kliennya. Keesokan harinya, Jenny berbohong kepada suaminya, kalau ia telah mendapat pekerjaan di sebuah bar. Lalu di hari pertama bekerja, Jenny mendapatkan pelanggan pertamanya yang merupakan seorang pria tua yang usianya sudah menginjak 60 tahun. Meskipun awalnya sempat ragu untuk melakukan pekerjaan seperti itu, namun akhirnya Jenny pun nekat untuk melakukannya semata-mata demi sang anak tercinta. Lalu untuk memudahkan pekerjaannya, Jenny pun memutuskan untuk tinggal bersama Rika. Namun di saat sedang mengemasi barang-barang di kontrakannya terdahulu, di sini Jenny sempat dihalangi oleh suaminya. Pada saat itulah Rika datang dan langsung membantu Jenny dan langsung menghajar suami Jenny hingga tak sadarkan diri. Keesokan paginya, Jenny pun sadar dan langsung mendapat kabar dari si Rika kalau suaminya telah meninggoy. Rika bilang kalau suami Jenny telah dihabisi oleh para preman setelah mereka pergi dari rumah kontrakan tersebut. Mendengar hal itu Jenny pun merasa sangat sedih. Beberapa hari kemudian, terlihat Alex yang sudah mulai sembuh berkat keuangan Jenny yang kini sudah mulai stabil dan akhirnya ia pun bisa membiayai pengobatan si Alex. Di resort Jenny bekerja ternyata tidak hanya melayani para pria saja, tetapi juga harus melayani para wanita kaya yang merasa kesepian. Oleh karena itu mereka juga merekrut para pria-pria muda untuk melayani wanita seperti itu. Salah satunya adalah pria bernama Eric.
di suatu hari Jenny melihat Eric sedang duduk sendirian dan ia pun langsung mengajaknya mengobrol. Cara berbicara Eric yang terlihat ramah dan sopan membuat Jenny pun merasa nyaman saat di dekatnya. Lambat laun, Jenny akhirnya mulai menikmati pekerjaannya, sehingga ia pun memiliki banyak pelanggan dan bayaran yang cukup fantastis. Semakin lama Jenny mengenal Rika, ia pun semakin tahu kalau sahabatnya itu ternyata memiliki ketertarikan kepada dirinya. Karena merasa berhutang budi kepada wanita itu, Jenny pun bersedia menemani Rika melakukan aktivitas bercocok tanam bersama. Di suatu hari, Jenny tak sengaja berkenalan dengan seorang wanita bernama Mara, yang ternyata adalah istri dari si Eric. Wanita itu bilang kalau suaminya adalah seorang polisi. Meskipun kecewa setelah mengetahui hal tersebut, Jenny tetap berusaha profesional ketika Mara membayarnya untuk melakukan aktivitas bercocok tanam bertiga bersama si Eric. Lalu setelah selesai melakukan aktivitas bercocok tanam, Eric pun langsung menjelaskan kalau dirinya adalah seorang polisi yang sedang menyamar dan ingin menangkap si Santos. Di sini Jenny pun disuruh untuk bersandiwara seolah tidak tahu apa-apa. Di keesokan harinya, Jenny langsung melaporkan semua hal itu kepada si Rika. Lalu beberapa hari kemudian Jenny mendapat telepon dari si Mara yang sedang mencari keberadaan suaminya. Wanita itu bilang kalau sudah beberapa hari ini Eric tidak pernah pulang ke rumah. Lalu ketika Jenny ingin menemui Rika di apartemennya, tanpa sengaja ia pun melihat sahabatnya itu bersama Santos dan anak buahnya yang sedang berencana ingin menghabisi seseorang. Jenny pun sadar kalau mereka adalah dalang dari menghilangnya si Eric dan Spencer. Lalu Jenny pun diam-diam mengendap masuk ke dalam kamar mandi dan menemukan Eric yang sedang diikat di dalam kamar mandi. Tanpa membuang waktu Jenny pun langsung melepas ikatannya. Tak lama kemudian datanglah sekumpulan polisi yang langsung meringkus komplotan si Santos, termasuk pria-pria kaya dan wanita-wanita muda yang ada di resort tersebut. Di sisi lain di apartemen Rika sedang terjadi adu tembak, yang akhirnya membuat Rika dan Santos pun meninggoy. Namun karena kemarin Jenny mengaku tidak mengenal Santos, Eric pun menyuruhnya untuk kabur sambil membawa tas yang berisi uang. Akhirnya di malam itu, Jenny bersama anaknya pun langsung pindah ke sebuah kota lain untuk memulai kehidupan barunya. Dan film pun selesai.